Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita bahas mengenai velar nasal. Ada dua kata, velar and nasal. Velar itu artinya belakang lidah, ya. Oke, yang dekat dengan uvula, anak tekak, ya, itu belakang lidah namanya. Dan nasal itu bunyinya nanti sengau, artinya keluar udara itu dihasilkan oleh rongga hidung, ya. Eng eng itu disebut dengan kelompok velar nasal dalam ilmu fonetik, ya. Jadi organ yang bicara yang dipakai adalah belakang lidah dan juga dengan cara udara keluar itu sengau, artinya melalui rongga hidung. Ya, eng lambangnya adalah seperti ini, ya. Kalau di bahasa Indonesia ini berasal dari ng, ya. Eng, ya. Oke, bunyi eng di medial. Kalau initial bunyi eng nggak ada di awal. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada, tapi bahasanya non formal. Contohnya ngajak, ya, ngimpi, nguji, ya. Jadi eng itu kalau di bahasa Inggris nggak ada di awal, tapi di tengah ada, medial. Contohnya singer, ya, singer, hanger, longing. Dan N, huruf N dan G ketika bertemu bunyinya eng, ya, velar nasal, ya. Coba kita rasakan belakang lidah yang udara itu ada di belakang lidah. Apa namanya? Diawali dengan belakang lidah, tapi bunyinya itu atau udara yang keluar nanti dari hidung. Coba eng, eng. Jadi belakang lidah yang mendekat dengan uvula, agak mendekat dia seperti ini, dan udara yang keluar ditekan dari keluar dari rongga hidung. Itu namanya velar nasal. Oke, di medial bunyinya ada eng, tapi ada nanti bunyi g setelah eng, ya. Contohnya longer. Jadi meskipun hanya ada ng di sini, tapi nanti ada bunyi g di sini, ya. Longer. Jadi bisa kita analisis bahwasanya bunyi n inilah bunyi eng, terus nanti bunyi g ini ya memang bunyi g. Jadi longer. Jadi ada bunyi g, ya, setelah bunyi eng, ya. Setelah bunyi eng ada g tambahannya, ya. Longer, finger. Jadi bunyi n ini bisa kita analisis jadi bunyi eng, g bunyi tersendiri. Jadi finger, ya, finger, hunger, strongest, ya, strongest. Ya, meskipun hanya g ada di sini, cuman n inilah kita buatkan jadi bunyi eng, g. Oh, kalau ini memang ada, ya, karena 2g, jadi ng inilah bunyi eng dan g inilah ger-nya, ya. Kalau ini n inilah bunyi eng dan g ini tetap bunyi g. Jadi longer, finger, hunger, strongest. Oke, kita ke medial, tapi bunyi eng nanti ada tambahan bunyi ke di belakangnya, ya. Jadi engke, engge, anchor, anchor. Jadi eng di sini, ke di sini. Tinker, eng di sini, ke di sini. Bangket, ini eng, ini ke-nya. Monkey, eng, ke. Jadi bunyi eng, ke. Anchor, tinker, bangket, monkey, monkey, ya. Oke, jadi bunyi eng, tapi nanti dia pilih dengan juga bunyi ke. Eng dengan ge. Longer, anchor. Nah, ini bunyi di akhir kata. Sing, hand, rum, tongue. Jadi ini UE-nya tidak dibaca, bunyi akhir adalah tongue, lidah, ya. Among. Oke, jadi begitulah uniknya bahasa Inggris, ya. Jadi kalau di belakang kata tidak berbunyi, sebenarnya silent. Jadi ada 2 huruf di sini yang tidak berbunyi, u dan e. Makanya bunyinya adalah tongue. Kalau ini silent w, ya. Jadi bunyi yang awal itu adalah wrong, wrong. Jadi bukan wrong, bukan, ya. Oke, jadi mari kita bandingkan ketika pembedanya hanya bunyi eng dan bunyi lain. Jadi ini hanya ada bunyi en dan eng.
Bedanya kata ini ketika kita mengucapkan dua kata ini harus jelas, ya. Sin dosa dengan sing bernyanyi. Sin, sing, sin. Jadi hanya satu pembeda dia ya. Kalau kita tuliskan fonetik simbolnya ini sin, ya, sin. Kalau ini sing. Jadi sing. Jadi bedanya hanya en dan eng, ya. Oke. Gone, gone. Gone, en, eng, gone, ya. Ran, ran. Jadi hanya bedanya en dan eng. Thin, en dan thing, ya. Rank dengan rank. Sink dengan sing. Ini namanya kalau disebut dengan bedanya hanya satu bunyi, ya. Jadi kata itu kalau dituliskan lihat ini sin, sing, si sama bedanya en dan eng, ya. Oke, nanti kita pelajari lebih spesifik mengenai minimal pair atau consonant pair, ya. Jadi satu pasang kata, ya, yang bedanya hanya satu bunyi. Nah, itu namanya consonant. Oke, consonant pair. Nah, ini namanya velar nasal. Saya ulang lagi, bunyi sengau yang organ bicara yang dipakai adalah belakang lidah. Bunyi yang keluar mulai keluar dari lubang hidung. Ya, sengau belakang lidah. Velar nasal. Thank you.